Terima kasih Anda masih bersama kami di program khusus Pilkada 2017 hasil penghitungan cepat. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta telah puluhan kali berganti gubernur. Setiap gubernur selalu meninggalkan legasi bagi warga Jakarta yang secara langsung memberi dampak sampai sekarang. Iya, lalu bagaimana perubahan wajah Jakarta di tangan mantan-mantan gubernurnya kini? Kita lihat bersama. Sunda Kelapa, Batavia, dan Jayakarta adalah nama sebelum kota ini akhirnya resmi menjadi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kota yang akan berusia 470 tahun 2017 ini telah 17 kali berganti gubernur. Dan beberapa di antaranya karyanya masih bisa kita lihat dan mewarnai wajah Ibu Kota. Ali Sadikin atau lebih dikenal sebagai Bang Ali pernah memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur selama 11 tahun dari tahun 66 hingga tahun 77. Bang Ali dikenal sebagai gubernur yang tegas dan kontroversial. Salah satu karyanya adalah gedung ini, Museum Sejarah Jakarta atau lebih dikenal sebagai Museum Fathahillah. Dulunya merupakan bangunan balai kota atau Stadhuis di zaman pendudukan Belanda. Namun setelah diserahkan kepada Pemprov DKI, dialihfungsikan menjadi museum dan diresmikan oleh Ali Sadikin pada tahun 74. Kompleks Museum Fathahillah menyimpan 23.500 koleksi benda bersejarah. Kini Kompleks Museum Fathahillah menjadi pilihan masyarakat Jakarta untuk berwisata. Selain karena tiket masuk ke museumnya yang murah, di sini Anda bisa menemukan banyak variasi makanan, sepeda yang bisa disewa, juga tempat untuk berfoto. Macet sudah menjadi bagian keseharian warga Jakarta. Untuk itu Pemprov DKI menyediakan layanan fasilitas Transjakarta. Transjakarta dibuat pada zaman kepemimpinan Gubernur Sutioso tahun 97 hingga 2007. Dan Transjakarta diresmikan pada tahun 2004. Inisiatif membuatnya ada pada tahun 2001 ketika Transmilenio sukses di kota Bogota, Kolombia. Di awal peresmiannya oleh Sutioso, Transjakarta hanya memiliki satu koridor, Blok M Kota. Dan sekarang Transjakarta sudah memiliki 79 rute, 228 halte, 1.347 unit bus. Dan rata-rata per hari Transjakarta bisa mengangkut 350.000 penumpang. Perubahan di DKI Jakarta bukan hanya soal transportasi dan infrastruktur saja. Kini warga Jakarta memiliki KJS atau Kartu Jakarta Sehat. Program yang diluncurkan tahun 2012 ini berbarengan dengan Kartu Jakarta Pintar. KJS merupakan jaminan kesehatan dari Pemprov DKI bagi warga pemegang KTP DKI atau anggota Kartu Keluarga DKI. Dengan KJS, warga bisa berobat ke puskesmas secara gratis, atau mereka yang ingin berobat ke rumah sakit bisa mendapat rujukan dari puskesmas setempat. Program ini dinilai cukup positif membantu warga Jakarta yang kurang mampu. Kini, puskesmas ramai, warga tidak perlu ragu pergi ke puskesmas untuk mendapatkan obat. Wajah Ibu Kota juga terus berubah, salah satunya karena pengembalian fungsi lahan. Contohnya adalah normalisasi bantaran Kali Ciliwung. Pemprov DKI mengklaim telah melakukan 50% normalisasi Kali Ciliwung atau sepanjang 9 km. Cukup lumayan lah ya untuk mengurangi banjir di kota Jakarta. Selain itu, lahan-lahan yang dulu kumuh sekarang juga telah berubah. Salah satu contohnya adalah Kalijodo. Dulu kawasan ini dikenal sebagai sebuah lokalisasi, tapi Anda lihat sekarang, Kalijodo berubah menjadi arena skatepark yang menyenangkan dan berstandar internasional. Bukan hanya itu saja, di Jakarta, taman-taman kota juga terus bertambah. Ada 63 taman yang diproses oleh Pemprov DKI Jakarta di tahun 2016. Walaupun angka ruang terbuka hijau di Jakarta baru 9%, masih jauh dari angka ideal yaitu 30%. Banyak perubahan yang telah terjadi di Jakarta, walaupun tidak semuanya disambut secara positif. Kini warga Jakarta akan memilih gubernur yang baru. Siapapun pemenangnya sudah ditunggu dengan segudang masalah. Mulai dari kemacetan, harga bahan pokok yang mahal, banjir, hingga isu sensitif seperti isu sosial yang kian meningkat. Kita berharap sang pemenang mampu meninggalkan warisan yang baik bagi masa depan DKI Jakarta. Saya Istiarto Sigit, Jakarta.